Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanie Vianti Putri, nomor absen 23, kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Chania Rista Dewi dari kelas 12 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Cica Aryani, absen 14. Perkenalkan, nama saya Ayu Widyaningrum dari kelas 12 MIPA 5, absen 8. Di sini, saya akan menjelaskan tentang peta kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin sendiri diawali sejak dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dimulainya era demokrasi terpimpin ini ditandai dengan kekuasaan Insinyur Soekarno yang hampir tidak terbatas. Selain itu, juga ditandai dengan munculnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai yang paling dominan di Indonesia. Juga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berperan sebagai kekuatan hankam dan sosial politik di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin ini, peran militer dan wakil-wakilnya dalam politik dan lembaga politik berkembang dengan sangat cepat. Bahkan ketika diumumkannya Kabinet Kerja oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 10 Juli 1959, 1/3 anggotanya berasal dari militer. Sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB dan terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, TNI semakin memegang peranan kuat di Indonesia. Bahkan, diberlakukan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI. Dalam pelaksanaannya nanti, TNI juga mendukung penuh diberlakukan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 ini. Menguatnya pengaruh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini tentunya tidak terlepas dari peran Nasution. Selain diangkat sebagai KSAD oleh Insinyur Soekarno, Nasution juga diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan di Indonesia. Posisi Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan membuatnya berwenang untuk mengurusi atau berkoordinasi pada urusan pertahanan, keamanan, kepolisian, dan urusan veteran. Bahkan, pada tahun 1959 hingga 1960, Nasution dianggap sebagai orang kedua terpenting di Indonesia setelah Soekarno. Menguatnya posisi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ini membuat Soekarno geram, dan Soekarno ingin untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat di Indonesia dengan berbagai cara. Dapat dilihat dari dua taktik yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno, yaitu yang pertama dengan melakukan pendekatan pada partai-partai di Indonesia agar mendukungnya dan mendekatkan dirinya kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. PKI yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun tahun 1948 ini menjadi kekuatan politik baru pada pemilihan umum tahun 1955. Dengan menandatangani penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959, partai politik PKI ini mendapat posisi penting dalam konstelasi politik baru. Dan dengan menyetujui gagasan-gagasan Nasakom dari Insinyur Soekarno, posisi PKI semakin menguat. Hingga lambat laun, PKI menjadikan ini sebagai pendorongnya agar dapat menyingkirkan peran TNI Angkatan Darat. Kedekatan Insinyur Soekarno dengan PKI ini secara tidak langsung merupakan hubungan timbal balik, di mana Soekarno mendekati PKI dengan tujuan untuk menekan pengaruh dari TNI Angkatan Darat, sedangkan PKI memanfaatkan Soekarno untuk menekan TNI Angkatan Darat dan juga untuk mengunggulkan dirinya atau memperkuat posisinya di Indonesia. Namun, gelagat Insinyur Soekarno dan PKI ini dapat tercium oleh Nasution. Untuk mendapatkan dukungan dari Presiden Soekarno dan mendapatkan citra positif dari Presiden Soekarno, PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis dan juga sebagai pendukung kebijakan-kebijakan Soekarno. Namun, yang diungkapkan di NID bahwa melaksanakan
manipul, sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis, munafik, yang dapat menghambat dan juga menyabotase manipul. Ungkapan tersebut diungkapkan oleh DNID untuk memperoleh citra sebagai pendukung Presiden Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Naskom yang diciptakan oleh Soekarno dengan sebaik-baiknya. Karena lewat Naskom inilah PKI mendapatkan tempat sah dalam politik Indonesia. Kekuatan PKI semakin kuat dalam politik Indonesia. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal dari dibubarkannya partai politik tersebut adalah partai politik yang memberontak. Namun, dalam kesepakatan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkannya kata sedang di depan kata memberontak, sehingga rumusannya berfungsi sedang memberontak karena para pemimpinnya ikut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan itu, maka calon partai yang akan dibubarkan adalah Partai Masyumi dan PSI. Padahal PKI pernah memberontak pada tahun 1948, tetapi ia terhindar dari pembubaran. Upaya yang dilakukan PKI untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI yang bernama I Did. Isi slogan tersebut adalah, siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno dikutip disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu-isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai yang paling monopolis dari pendukung Presiden Insinyur Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Insinyur Soekarno gagal untuk membentuk Kabinet Gotong Royong atau Nasakom pada tahun 1960, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPR-GR, DPA, dan pengurus besar Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau yang disebut dengan MPPR. Kondisi ini mendorong pimpinan TNI AD berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga mendapat pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Insinyur Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan pengacauan di Jawa Tengah, di Sumatera Selatan, di Kalimantan, dan di Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Pimpinan TNI AD melarang untuk terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawannya. Namun, mereka akhirnya berhasil lolos dan kegiatan-kegiatan PKI di daerah juga sudah dibekukan. Namun, tindakan TNI AD ini tidak disetujui oleh Insinyur Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Insinyur Soekarno melarang Peperda untuk mengambil tindakan politis terhadap PKI. Setelah upaya TNI AD untuk mengimbangi kedudukan PKI dengan perintah penangkapan dan pembekuan kegiatan tidak disetujui oleh Presiden Soekarno, pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resum program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun pimpinan PKI, DNID, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Presiden Soekarno turun tangan dengan menyelesaikan hal ini dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri diselesaikan secara musyawarah karena sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia.
Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal dengan Deklarasi Bogor. Namun, PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. For your information, Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak adalah partai politik Indonesia yang didirikan pada 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Khairul Saleh, Sukarni, dan Adam Malik. Partai ini sempat dibukukan pada September 1965. Akan tetapi, setahun kemudian, partai ini direhabilitasi oleh pemerintah yang dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Selanjutnya, yaitu Nasakom. Nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunisme, disingkat Nasakom, adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno di Indonesia, serta merupakan ciri khas dari demokrasi terpimpin. Kita kembali ke materi. Upaya-upaya PKI ini membawakan hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murba, di antaranya Sukarni, dan Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno. PKI yang merasa kedudukannya semakin kuat berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI, mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi yang menyebabkan pembentukan Kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk Kabinet Gotong Royong yang berporoskan Nasakom. For your information lagi, 9 Juli 1959 disusun kabinet baru bersama kabinet kerja sebagai kepala pemerintahan Presiden Soekarno dan sebagai Perdana Menteri pertama yang dianggap sebagai pengganti Wapres dijabat Insinyur Juanda. Anggota Kabinet Kerja 1 dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja. Tri Program Kabinet Kerja meliputi 1. Melengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu yang singkat. 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara. 3. Melanjutkan perjuangan melawan imperialisme ekonomi dan politik. Kita kembali ke materi lagi. Terhadap TNI AD pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI AD, seperti peristiwa Bandar Betsi, Sumatera Utara, dan peristiwa Jengkol. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandar Betsi dan peristiwa Jengkol. Yang pertama adalah peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa Bandar Betsi adalah salah satu peristiwa pembantaian oleh PKI terhadap anggota TNI berpangkat pembantu Letnan 1 atau Peltu bernama Pelda Sujono yang merupakan penjaga PPN atau Perusahaan Perkebunan Negara Karet 9 Bandar Betsi yang gugur dibantai ratusan anggota PKI di perkebunan karet Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara. Pelda Sujono gugur karena mempertahankan perkebunan karet 9 Bandar Betsi yang akan direbut secara paksa oleh PKI. Peristiwa ini terjadi pada 14 Mei 1965. Yang kedua yaitu peristiwa Jengkol. Peristiwa Jengkol pada tanggal 15 November 1961 merupakan aksi sepihak PKI yang mengerahkan anggota-anggotanya untuk merebut tanah perkebunan negara yang sedang ditertibkan. Aksi sepihak ini dipelopori oleh BTI atau Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Jadi, PKI berupaya untuk menghasut penduduk desa untuk mengepung kota.
PKI berusaha mengambil kedudukan yang ada di kota dengan cara menghasut para penduduk desa. Terima kasih.